semua, aku Ida Yuvera Tiastingrum. Jadi di sini aku bakalan menjelaskan salah satu biografi tokoh pahlawan yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, Sultan Hasanuddin. Aku yakin sih teman-teman semua pasti tahu Sultan Hasanuddin itu siapa. Dan buat yang nggak tahu, aku bakalan menjelaskan sekarang. Salah satu raja dari timur yang paling dikenal sepak terjangnya adalah Sultan Hasanuddin. Pemilik nama asli Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape merupakan sosok yang membuat Belanda kelimpungan. Salah satu ide besarnya adalah menolak monopoli perdagangan oleh perusahaan Belanda atau yang sering kita kenal sebagai VOC. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin berhasil menggagalkan Belanda untuk menguasai kerajaan Islam di Goa. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk memerangi penjajah. Kehebatan Sultan Hasanuddin diakui oleh Belanda dengan memberinya julukan ayam jantan dari timur, atau dalam bahasa Belandanya yaitu The Hanjes van het Oosten. Jadi, buat mengenal lebih dekat siapa sih Sultan Hasanuddin sebenarnya, kita lanjut ke biografinya. Masa kecil Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1613. Dia lahir dari pasangan Sultan Malkus Said atau Raja Goa ke-15 dengan Isabe Tomo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus, hingga Makassar bahkan dengan orang-orang asing. Hasanuddin kecil mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Buntu Alam. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali, dia dipercayai menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun pada 1655 atau di saat dia berusia 22 tahun pada tahun 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Patingalwa. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, yaitu Raja Bone, yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kerajaan Goa. Yang berikutnya adalah Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan. Semasa Sultan Hasanuddin menjabat, dia harus berhadapan dengan Belanda yang ingin memonopoli rempah-rempah dan hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Belanda melarang seluruh kerajaan di Makassar untuk berdagang dengan musuh Belanda. Sultan Hasanuddin meneruskan prinsip ayah dan kakeknya, bahwa hasil bumi dan lautan harus digunakan bersama-sama. Penolakan itulah yang mendasari Belanda di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman menyerang kerajaan-kerajaan kecil di bagian timur Indonesia. Meski sebagian kerajaan hancur, Belanda gagal menguasai kerajaan Goa karena armada lautnya yang mumpuni. Di samping itu, Sultan Hasanuddin tidak berperang sendiri. Dia berhasil menggabungkan kekuatan dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Berikutnya adalah Perang Makassar dan Aliansi Perang Belanda Arung Palaka. Sultan Hasanuddin tak hanya menghadapi Belanda, dia juga harus mewarisi konfrontasi dari kerajaan Bone yang sudah berlangsung lama. Akibat kalah perang, banyak pasukan Bone yang menjadi tawanan perang kerajaan Goa. Sebagian dari mereka ada yang dipaksa bekerja untuk membangun benteng pertahanan guna melawan Belanda. Arung Palaka salah satu pangeran keturunan Raja Bone yang sejak berusia 11 tahun melihat kekejaman itu bertekad untuk membebaskan kerajaan Bone dari tangan Sultan Hasanuddin. Arung Palaka berada dalam kondisi dilematis. Dia muak dengan ketamakan Belanda, tapi dia juga ingin menjatuhkan kerajaan Goa. Awal mula peperangan adalah 24 November 1666, ketika Arung Palaka bersama 400 pasukannya bersanding dengan armada Belanda dengan 21 kapal perang dan 1.000 pengikut menuju Sulawesi.
Konfrontasi Arung Palaka bersama Belanda melawan Sultan Hasanuddin berakhir pada 18 November 1667. Pertempuran berjuluk Perang Makassar itu berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian damai, dikenal sebagai Perjanjian Bungaya, pada 18 November 1667. Akan tetapi, Kerajaan Goa tidak tinggal diam karena merasa dirugikan dalam perjanjian ini. Akhirnya mereka kembali menyerang dan membajak kapal dagang Belanda dan berujung Perang Makassar pada 12 April 1668. Namun, Belanda yang semakin kuat dengan mudahnya mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Berikutnya, Sultan Hasanuddin wafat dan diangkat menjadi seorang pahlawan. Lantaran menolak untuk menjalin kerjasama dengan Belanda, Sultan Hasanuddin akhirnya meninggalkan tahtanya dan meninggal pada 12 Juni 1970. Dia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden. Jadi, alasan saya mengapa saya memilih Sultan Hasanuddin karena kegigihan dan keberanian beliau serta sikap rela berkorban untuk negara Indonesia sampai titik darah penghabisan. Selain itu, saya kagum dengan beliau karena Belanda takut padanya sampai-sampai memberinya julukan ayam jantan dari timur. Dan Sultan Hasanuddin juga berhasil mempersatukan kerajaan Goa dan Talo, di mana terkenal dengan semboyan Rua Karaeng Nasiriata, yang mengeratkan dua kerajaan menjadi satu.